Selamat pagi anak ibu semua. Ya, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang sudah kita pelajari minggu kemarin, yakni tentang struktur dan bahasa surat pribadi dan surat dinas. Ya, jadi tentunya pada hari ini materi itu ada hubungannya dengan materi yang akan saya sajikan pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar menulis surat pribadi dan surat dinas dalam bentuk kertas atau email. Jadi kamu bisa melihat buku paketmu yang ada di halaman 254 sampai 267. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni kamu mampu menulis surat pribadi dan juga surat dinas untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi. Jadi di era modernisasi ini, dalam menulis surat itu sudah bisa dilakukan melalui teknologi modern, ya, yang disebut dengan email. Apa itu email? Ada yang tahu? Jadi email itu dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah electronic mail, yakni suatu sarana untuk mengirim dan menerima pesan digital melalui jaringan komputer dan juga internet. Sekarang coba kamu baca buku paketmu yang ada di halaman 268 sampai 269. Ya, di situ ada bagian contoh dalam menulis surat pribadi. Ya, jadi dalam menulis surat pribadi itu ada diantaranya alamat dan tanggal surat. Kemudian di situ ada salam pembuka, kalimat pembuka paragraf pertama, isi surat, penutup surat, salam akhir, dan nama disertai tanda tangan. Jadi kamu bisa lihat contoh penerapannya dalam surat pribadi, ya. Jadi kamu baca, saya beri waktu kamu 5 menit untuk membaca bukumu tersebut. Jadi dari apa yang kamu baca, tentunya kamu sudah paham bagaimana cara kita untuk menulis surat pribadi. Ya, tentunya hal yang penting juga untuk kamu perhatikan dalam menulis surat pribadi, ya. Jadi kita menulisnya harus sesuai dengan sasaran orang yang kita tuju. Jadi kalau contohnya surat pribadi untuk orang tua, tentunya itu bahasanya itu jauh berbeda dengan ketika kita menulis surat kepada teman atau sahabat kita, ya. Jadi kamu bisa perhatikan kembali bukumu yang ada di halaman 269. Ya, coba kamu baca kembali bukumu tersebut. Jadi dari apa yang kamu baca tadi, bahwasanya langkah-langkah menulis surat pribadi itu diantaranya pertama, menulis alamat dan tanggal surat. Yang kedua, menulis salam pembuka. Yang ketiga, menulis kalimat pembuka paragraf. Yang keempat, menulis isi dan inti surat. Yang kelima, menulis penutup surat. Yang keenam, salam akhir. Dan yang ketujuh itu sertakan nama disertai tanda tangan si penulis. Jadi itulah yang merupakan bagian langkah-langkah menulis surat pribadi. Berdasarkan langkah-langkah menulis surat pribadi yang saya uraikan satu persatu tadi, ya di sini ada contoh yang saya berikan berupa contoh dari format surat pribadi yang sifatnya resmi.
Jadi kalau seseorang menulis surat pribadi yang sifatnya resmi, tentunya arah dan tujuannya itu dikirimkan kepada suatu lembaga. Jadi kamu bisa lihat contoh yang saya berikan di video ini. Kemudian kita masuk ke bagian langkah-langkah penulisan surat dinas. Dalam penulisan surat dinas itu, pertama sekali itu ya, ada ditulis kepala surat, nomor dan tanggal surat, lampiran, perihal, alamat dan tujuan surat, paragraf pembuka, isi surat, paragraf penutup, salam penutup, nama dan tanda tangan pihak yang memperkuat surat, dan juga ada berupa tembusan surat. Jadi saya akan jelaskan satu persatu, coba kamu perhatikan satu persatu ya nak ya. Yang pertama itu adalah penulisan kepala surat ya. Jadi dalam penulisan kepala surat itu berisi nama instansi, yang mana nama instansi itu ya harus ditulis dalam bentuk huruf kapital semuanya ya. Selanjutnya yang kedua ada alamat lengkap dari instansi tersebut, kemudian ditulis nomor telepon jika ada, kemudian nomor kotak pos atau kode pos jika ada, selanjutnya alamat email jika ada, dan yang terakhir itu ya disertai dengan lambang atau logo instansi ya, sesuai kebutuhan dari instansi tersebut. Penulisan alamat tidak boleh disingkat, seperti contohnya kata jalan kita singkat menjadi JLN, itu tidak boleh ya nak ya. Kemudian kelurahan kita singkat menjadi kel, kemudian kecamatan kita singkat menjadi kec, sebenarnya itu tidak boleh ya dalam penulisan kepala surat. Telepon juga tidak perlu disingkat menjadi tel ya, melainkan harus telepon. Jika instansi memiliki nomor kotak pos ya ditulis nomor kontak pos, bukan PO Box ya nak ya, melainkan kotak pos atau kode pos. Dalam bahasa Indonesia tidak ada dalam penulisannya PO Box, melainkan kotak pos atau kode pos. Kop surat tidak boleh menggunakan tanda apapun, tanda kurung maupun tanda strip. Misalnya penulisan nomor telepon ditulis dengan serangkai. Bagian berikutnya yakni tanggal. Ya, penulisan surat berada di pojok bawah di bagian kepala surat, pojok sebelah kanan bagian atas. Jadi penulisan tanggal itu harus lengkap ya. Tanggal itu berupa angka, kemudian dalam penulisan bulan itu berupa huruf yang dimulai dari huruf kapital, dan juga penulisan tahun itu berupa angka tanpa ada strip. Dalam tanggal tidak perlu dicantumkan nama kota lagi karena sudah ada di kepala surat. Nama bulan juga tidak boleh disingkat menjadi Jan, Agus ya, dan lain-lain. Jadi penulisannya harus serangkai. Nama bulan itu harus baku penulisannya seperti Agustus, Januari, Februari, dan juga November. Berikutnya penulisan nomor, lampiran, dan hal surat. Jadi salah satu yang membedakan antara surat pribadi dan surat dinas itu yakni kalau surat pribadi itu tidak memiliki nomor, lampiran, dan hal, sedangkan surat dinas itu memiliki nomor, lampiran, dan juga hal. Dalam penulisan nomor, lampiran, dan hal ya biasanya dimulai dengan huruf kapital ya. Boleh juga kamu singkat dengan no, lam, dan hal ya. Kemudian dalam penulisan nomornya juga ya, di situ ada disertai dengan
tanda garis miring, tanda kurang, dan juga tanda titik. Jadi kamu bisa lihat contohnya ya dari yang di bagian kolom merah ya. Selanjutnya contoh yang benar itu dalam bentuk penulisan itu ada di bagian kolom biru ya, bisa kamu perhatikan. Kemudian untuk contoh kode surat itu bisa kamu lihat di sudut bagian kanan kamu ya, yang warna orange itu ya. Adapun yang di bagian bawah itu ya dalam penulisan nomor yang salah ya. Selanjutnya dalam penulisan lampiran juga itu menggunakan penulisan yang salah ya. Kemudian dalam penulisan hal itu seharusnya kata undangan itu tidak perlu semuanya menggunakan huruf kapital ya. Selanjutnya dalam bagian hal yang kedua itu permohonan tenaga pengajar untuk memberikan kuliah ya, jadi itu merupakan bentuk kesalahan dalam penulisan nomor lampiran dan hal. Selanjutnya dalam penulisan alamat itu ada penulisan kata YTH. YTH itu yakni yang terhormat ya nak ya. Kemudian ada kata bapak, jadi kata bapak itu tidak perlu disingkat ya, namun harus sesuai dengan penulisannya yakni bapak. Kemudian di situ ada nama orang Soesilo Cahyadi, jadi tidak perlu diubah lagi, itu sesuai dengan nama orang tersebut ya, itu benar penulisannya ya. Selanjutnya dari kalau dia di situ ada berupa pangkat seperti yang terhormat Letnan Adi Marjadi, jadi tidak perlu lagi ditulis ada kata bapaknya ya, cukup YTH Letnan Adi Marjadi, itu saja ya. Selanjutnya kalau dia ada nama sapaan, contohnya yang terhormat Kepala SD Negeri 2 Rawamangun, jadi tidak perlu lagi ditulis YTH Bapak atau Ibu Kepala SD Negeri 2, tidak perlu lagi ya, namun ditulis YTH Kepala SD N2 Rawamangun. Kemudian salam ya, salam ini ada dua, yakni salam pembuka dan juga salam penutup. Jadi di bagian salam pembuka yang lazim yang sering kita dengar yakni penulisan kata dengan hormat. Jadi kata dengan itu biasanya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri hormatnya itu diberi dengan tanda koma. Ya, contoh lain lagi yakni berupa kata salam sejahtera, Saudara Budiman yang terhormat, Ibu Haryati yang terhormat. Jadi penulisannya itu ya dimulai dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Ya, selanjutnya kalau bentuk salam khusus biasanya itu yang sering kita ketahui yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam pembuka, salam pramuka, salam perjuangan ya. Jadi kesemuanya itu dimulai dari huruf kapital ya. Kemudian salam penutup yang lazim kita dengar yakni kata hormat kami. Jadi penulisannya juga sama dengan salam pembuka tadi, dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Contoh lain itu yakni hormat saya, salam takzim. Kemudian kalau yang salam khususnya lagi yakni ada kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesemuanya itu juga sama dengan tulisan salam pembuka, diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. Selanjutnya yakni isi surat. Di bagian isi surat ini berisi salam pembuka di mana mengantarkan isi surat yang akan diberitahukan.
Jadi di bagian pembuka isi surat ini biasanya itu berisi pemberitahuan dan juga pernyataan. Jadi kamu bisa lihat contoh-contoh yang sudah ada di sini, seperti kami ingin memberitahukan kepada saudara bahwa salah satu kegiatan proyek penelitian adalah meneliti sastra lisan Sunda sehubungan dengan itu, dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan bagian paragraf pembuka dari isi surat. Kemudian yang selanjutnya yakni paragraf isi, di mana paragraf isi itu berisi tentang hal yang mau disampaikan si penulis ya kepada si penerima surat. Dalam surat dinas isinya harus singkat, lugas, jelas ya. Jadi coba kamu perhatikan penulisan hari, tanggal, pukul, dan tempat. Jadi dalam penulisannya itu ada baiknya ditulis dengan menggunakan huruf kecil, dan penulisan tanggal itu harus sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa ya. Berikutnya adalah paragraf penutup ya. Paragraf penutup merupakan kesimpulan isi surat. Paragraf ini mengandung harapan dan juga ucapan terima kasih si penulis surat. Kata sapaan dalam penulisan surat ini ya tidak boleh disingkat ya. Kemudian yang terakhir yakni penulisan bagian penutup ya. Jadi kamu bisa perhatikan contoh yang ada di sini. Dalam penulisan nama tidak perlu menggunakan huruf kapital semua, hanya saja penulisan nama itu diawali dengan huruf kapital, dan kata yang kedua itu menggunakan huruf kapital, itu saja. Jadi tidak perlu semuanya itu menggunakan huruf kapital. Selanjutnya dalam penulisan gelar juga harus sesuai ya, dan tepat ya. Jadi dalam penulisan gelar itu contohnya kata SPD ya diberi tanda koma ya. Selanjutnya titik di huruf S nya, kemudian PD, B-nya huruf kapital, D-nya huruf kecil. Selanjutnya juga kata dokterandos itu titik, Muaraya Klen, koma, kemudian M titik, P huruf kapital, D huruf kecil. Jadi itu untuk penulisan bagian penutup dari surat. Selanjutnya yang terakhir adalah penulisan kata tembusan. Dalam penulisan tembusan ini menggunakan huruf kapital di bagian awal kalimatnya ya. Jadi penulisannya itu harus lurus sesuai dengan tulisan nomor lampiran hal, namun letaknya di sudut paling bagian bawah. Kata tembusan diakhiri dengan tanda titik 2. Jadi kalau tembusan itu lebih dari 1, berarti dalam penulisannya itu dimulai dari bagian yang atas terlebih dahulu ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Jadi dari bagian jenjang yang paling atas dulu hingga bagian bawah. Jadi yang ditulis di bagian tembusan itu nama jabatan atau nama orang ya. Yang tidak boleh adalah nama kantor atau nama instansi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan pada hari ini yakni bahwasannya dalam menulis surat pribadi dan surat dinas kita harus memperhatikan diantaranya itu memperhatikan struktur penulisannya dan juga memperhatikan penggunaan bahasa yang terdapat pada bagian surat tersebut sesuai dengan kegunaannya masing-masing. Jadi itu kesimpulan dari materi hari ini anak ya. Sekarang kamu kerjakan latihan LKS-mu yang ada di halaman 143 bagian C. Kerjakan di buku latihanmu ya nak ya.